Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Kita masuk ke pertemuan kelima. Minggu ini minggu ke-6. Minggu depan berarti pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Minggu depan saya share soalnya. Jadi kalian bisa nyicil apa yang harus dikerjakan. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengerjakan tugas pembuatan IR diagram ya. IR diagram, perancangan basis data, tapi itu belum menggambarkan tabel sesungguhnya. Tabel yang akan kita buat sesungguhnya. Dari IR diagram itu, nanti kita terjemahkan lagi, kita konversi, kita buat konseptual data modelnya, kemudian di-generate menjadi physical data modelnya. Nah, dari physical data model ini nanti bisa langsung di-generate menjadi SQL, SQL, query SQL-nya dalam pembuatan tabel. Jadi kita nggak menulis query-nya satu-satu. Sebelumnya, apa itu konseptual data model? Konseptual data model atau biasa disebut CDM memodelkan struktur logis dari keseluruhan aplikasi data tidak tergantung pada software atau pertimbangan model struktur data. Jadi CDM yang valid dapat dikonversi menjadi sebuah VDM atau Physical Data Model. Secara umum bentuk CDM ini mirip seperti IRD ya. Perbedaannya nanti di bentuk tampilannya saja. Karena kita nanti akan menggunakan sebuah aplikasi bernama Sybase Power Designer untuk pembuatan konseptual data model. Notasi-notasi dalam CDM hampir sama seperti di dalam pembuatan IR diagram ya. Ada yang namanya entitas, kemudian atribut, relasi antar datanya, hubungan antara entitas, kemudian tingkat hubungannya atau kardinalitasnya. Apakah dia one to many, atau many to many. Kalau kita cari di Google, terus kalian ketikkan konseptual data model, nanti akan yang muncul seperti ini ya. Jadi seperti IR diagram, perbedaannya kalau IR diagram kan atributnya ke samping gitu ya. Terus belum ada tipe datanya. Kalau di konseptual data ini bentuknya tabel, terus di sini ada nama entitasnya, diikuti dengan atributnya, diikuti dengan tipe datanya. Kita harus menentukan tipe datanya ya. Ada variabel karakter, ada times integer, ada time, ada tanggal dan sebagainya. Terus di sini ada versi Martin, versi Zeng. Ini ada kardinalitasnya. Ini one to many, ini many to many. Nah, itu nanti kita tentukan dan akan menggambar bentuk seperti ini otomatis. Pakai apa? Pakai aplikasi Sybase Power Designer. Ini saya kasih contoh gambaran sebuah IRD yang sebelah kiri kemudian dikonversi menjadi sebuah CDM. Jadi sudah ada gambaran ya. Tugas selanjutnya nanti setelah mungkin minggu depan, tugas selanjutnya adalah dari tugas IRD yang sudah dibuat, silakan diimplementasikan untuk membuat CDM-nya sama physical data modelnya sama query SQL-nya. Nah, query SQL-nya itu kita nggak menulis satu-satu ya. Tapi kita tinggal mengenerate. Jadi aplikasi Sybase Power Designer itu bisa membuat, mengenerate, merubah, mengkonversi bentuk IRD seperti ini, CDM, menjadi sebuah query SQL. Nah, saya nggak bisa ngasih contoh untuk pembuatan ya, kalau saya pakai laptop. Dan Sybase Power Designer ini hanya bisa berjalan di laptop di sistem operasi Windows ya. Jadi silakan dicoba yang pakai Windows.
Kalau nggak pakai Windows, mungkin saya belum menemukan tool lain yang mirip. Harusnya ada sih yang bisa berjalan di sistem operasi lain nih. Yang paling penting itu bisa mengenerate ke database. Kalau kita buka pertama kali aplikasi Sybase Power Designer, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian create new model, pilih kategori konseptual data ya. Tipenya konseptual data. Di sini ada data flow diagram, data model, logical model, physical model, UML class, dan lain sebagainya. Kita pilih konseptual data. Nanti akan muncul halaman baru. Baru kemudian kita klik dulu entitas kosong. Di sini ada menu entitas, kita klik, taruh di sini. Nanti akan ada kotak gitu ya. Terus kita klik 2 kali untuk memberi nama entitasnya. Nah, tampilannya seperti ini. Entitasnya apa? Contohnya di sini adalah ini tampilan menu propertiesnya. Kalau kita klik 2 kali, tulis contohnya di sini entitas supplier, kemudian tab atribut, klik menu tab atribut, kita masukkan atributnya apa saja. Contohnya di sini ID supplier, kemudian tipe datanya integer. Kalau dia primary key, kita harus centang ini primary key. Terus nama underscore supplier. Jadi kalau bisa field ini nggak boleh sama ya antar, supaya saya membuat atribut nama gitu, kita nggak boleh membuat atribut nama di entitas lain. Jadi nama underscore supplier ada penjelasannya, nama apa, nama underscore dosen gitu ya, nama dosen. Kemudian alamat supplier, terus ini tipe datanya variabel character, terus panjangnya kita tentukan berapa digit, 50 contohnya. Kalau sudah klik OK. Kalau sudah klik OK, nanti kemudian antar entitasnya kita hubungkan menggunakan tool relasional, relationship. Kita hubungkan itu. Kemudian klik 2 kali garisnya. Di tab menu kardinalitas, kita tentukan apakah dia one to one, ataukah one to many, atau many to many, atau many to one. Nanti dia gambarnya berubah sendiri otomatis. Dan ini sangat penting ya, karena one to one atau one to many itu menentukan foreign key-nya itu harus muncul di sebelah mana. Apakah foreign key-nya itu muncul di entity sebelah kiri atau foreign key-nya itu muncul di entity sebelah kanan. Dan itu munculnya otomatis ketika kita nanti menjerat ke physical data model. Nah, kalau sudah jadi, kita bisa cek modelnya dengan perintah tool di menu atas, kemudian cek model. Atau dengan menu save ya. Kalau tidak ada error, maka kita bisa mengkonversi CDM itu menjadi PDM dengan cara yang sangat mudah. Di menu tool, di sini ada menu tool ya. Kemudian generate physical data model. Nanti akan muncul foreign key ya, foreign key dan tabel baru kalau dia many to many. Many to many itu harus memunculkan tabel baru di tengah. Aturannya seperti itu. Kalau kita lihat contoh di pencarian ya. Ini contoh model basis data CDM kartu rencana studi mahasiswa. Ini contoh ya. Ini CDM. Contoh konseptual data model. Ada mahasiswa memilih jadwal, kemudian ada dosen, ada ruangan. Dosen mengajar mata kuliah,
mengambil jadwal ruangan di jadwal. Nah, di sini kan sudah ada ya one to many, many to many-nya. Nah, dari sini ini kita kelihatan kalau dia itu ada pagar, ini artinya dia primary key ya. Nah, di sini belum muncul foreign key. Nah, kalau sudah konseptual data model ini kemudian di-generate menjadi sebuah physical data model. Nah, akan muncul tadi kalau kita lihat cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 entity ya. Tapi ketika di-generate menjadi sebuah physical data model, ada muncul entity baru ya. Ada memilih, mengajar. Dan ini nanti menjadi tabel baru. Dan di sini muncul foreign key ya. Foreign key 1, foreign key 2. Jadi otomatis. Akhirnya ternyata kita harus membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel. Jadi PDM ini sudah menggambarkan tabel sesungguhnya. Nah, keuntungan kita membuat si best power designer dari PDM ini, itu kita langsung bisa mengenerate menjadi sebuah query SQL. Ini akan muncul otomatis create table jadwal, create table dosen, create table menempati, create table. Dan itu otomatis, kita nggak perlu nulis satu-satu. Caranya bagaimana? Dari physical data model, ketik tool, nanti di sini ada generate database. Di sini ada contoh ya. Ini bukan tool, tapi menu database, generate database. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, langkah pertama, saya nggak ngasih tugas ya di pertemuan kali ini. Minggu depan mungkin tugasnya. Di pertemuan kali ini, saya sudah ngasih link untuk installer Power Designer-nya. Ukurannya 1,17 GB. Silakan di-download dan diinstal. Kemudian dipraktekkan dari IRD yang sebelumnya. UTS-nya, nanti UTS-nya masing-masing akan mendapat studi kasus. Studi kasusnya nanti diserahkan ketika ngambil soal. Dari studi kasus yang didapat, kemudian tentukan IRD-nya, gambarkan CDM-nya, konseptual data modelnya, physical data modelnya, sampai ke query SQL-nya. Oke. Cukup jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih yang sudah datang. Nanti yang terlambat silakan lihat rekaman perkuliahannya ya. Absensinya saya absenkan semua. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.